Ya, langsung saja Bu, terima kasih atas tempat dan waktunya yang diberikan kepada kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2 mempresentasikan modul 6 Bu, sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Kelompok 2 terdiri dari Saudara Cak Ina Subania, Muhammad Badruddin, saya sendiri, Nafatia Nadiawati, Nanang Supriyadi, Nurhayati Aprilia Pertiwi, Uut Krisyanti, dan Mbak Winarse. Kita mulai saja dari kegiatan belajar 1, yaitu strategi pengelolaan sumber daya manusia operasional. Next. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mencakup segala kegiatan yang melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi. Manajer lini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia yang tersedia di dalam unit mereka. Kemudian teknologi yang digunakan untuk mendukung MSDM tersebut dengan tujuan mengurangi kebutuhan akan keahlian karyawan dan mengurangi pengangguran kebutuhan oleh karyawan. Pendekatan berbasis sumber daya resource-based view menekankan bahwa strategi SDM dapat menjadi sumber daya yang sulit ditiru dan memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Strategi SDM yang terintegrasi sulit ditiru karena faktor 1. Casual ambiguity atau ketidakjelasan penyebab, membuat sulit bagi pesaing untuk memahami bagaimana sistem SDM berfungsi. Kedua, dependensi atau ketergantungan pada jalur tertentu, yaitu mengacu pada evolusi kebijakan SDM yang berkembang dari waktu ke waktu dan sulit untuk disederhanakan atau ditiru. Perubahan dalam pengelolaan SDM mencakup desain pekerjaan yang sederhana, pelatihan yang beragam untuk meningkatkan kualitas, serta integrasi program pelatihan dengan pengembangan karir karyawan. Program pelatihan meliputi 1. Cross training atau pelatihan silang. Cross training merupakan pelatihan bagi karyawan ketika karyawan belajar lebih dari satu jenis pekerjaan. Cross training bertujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan dan mengurangi kebosanan karyawan, sehingga karyawan dapat dipindahkan ke pekerjaan lain tanpa ia harus keluar atau resign atau pindah ke perusahaan lain. Lalu yang kedua yaitu rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan tidak sama dengan cross training, tetapi diperlukan cross training. Rotasi pekerjaan tersebut memerlukan karyawan yang terdidik, terlatih, dan fleksibel. Next. B. Praktek pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia melibatkan kebijakan praktik, prosedur organisasi terkait perekrutan, seleksi, dan manajemen karyawan. Kemajuan teknologi mempengaruhi kebutuhan karyawan, mengharuskan karyawan untuk memiliki keahlian teknis dan kemampuan komunikasi yang efektif. Perencanaan karyawan harus terintegrasi dalam perencanaan strategis perusahaan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi SDM bertujuan untuk mengelola karyawan secara efisien, memberdayakan mereka, dan menciptakan kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Kemudian, hambatan dalam pengelolaan karyawan yang dihadapi dalam pengelolaan karyawan adalah sebagai berikut. 1. Strategi produk meliputi keahlian dan bakat yang diperlukan, bahan baku yang digunakan, dan keamanan kerja. Kedua, penjadwalan meliputi penjadwalan kegiatan operasional setiap hari dan kestabilan dalam penentuan jadwal kerja karyawan. Ketiga, strategi lokasi mencakup kondisi tempat kerja, yaitu iklim, suhu udara, kegaduhan ruangan, kualitas udara, pencahayaan, dan sebagainya. Keempat, strategi proses meliputi mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan keselamatan kerja karyawan. 5. Strategi tata letak, yaitu model tata letak perusahaan yang akan berpengaruh dalam desain tempat kerja karyawan. Dan keenam adalah perbedaan karakteristik individu, mencakup kekuatan dan kelemahan atau kebosanan serta tanggapan dan pemrosesan informasi yang diterima. Next. Praktik pengelolaan SDM termasuk perencanaan karyawan, penyusunan jadwal kerja, desain pekerjaan, penentuan waktu kerja, dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan kebutuhan karyawan, stabilitas jumlah karyawan dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan permintaan dengan pengaruh pada biaya tenaga kerja.
Sumber daya manusia dalam resource-based theory of the firm menyatakan bahwa SDM dapat menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan dengan syarat 1. Menambah nilai. Sumber daya manusia harus menambah nilai bagi proses produksi perusahaan. Hal ini ada pada level of individual performance. Kedua, keahlian yang jarang atau langka. Ketiga, kombinasi human capital investment tidak dengan mudah dapat ditiru. Yang keempat, tidak mudah digantikan oleh teknologi. Next. C. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Frederick W. Taylor mengatakan, desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Atribut penting dalam desain pekerjaan menurut Herzberg termasuk 1. Tingkat pengulangan yang tepat, 2. Perhatian dan penyerapan yang tepat, 3. Tanggung jawab karyawan dalam pengambilan keputusan, 4. Pengendalian karyawan terhadap pekerjaannya, 5. Sasaran dan umpan balik pencapaian, 6. Kontribusi terhadap produk atau jasa yang berguna, 7. Kesempatan menjalin hubungan dan pertemanan personal, 8. Beberapa pengaruh melalui cara kerja yang dilaksanakan dalam kelompok, dan yang terakhir 9. Penggunaan keahlian. Next. Di sini ada elemen desain pekerjaan. Dari analisis tugas mencakup 1. Deskripsi tugas, 2. Urutan tugas, 3. Fungsi tugas, 4. Frekuensi tugas, 5. Pentingnya tugas, 6. Hubungan dengan pekerjaan lain, 7. Persyaratan kinerja, 8. Kebutuhan informasi, 9. Kebutuhan pengendalian, 8. Kemungkinan salah, 11. Durasi tugas, 12. Kebutuhan peralatan. Kemudian dari analisis karyawan tersendiri, yaitu mencakup kebutuhan kapasitas, kebutuhan kinerja, evaluasi, tingkat keahlian, persyaratan fisik, tekanan mental kebosanan, motivasi, banyaknya karyawan, level tanggung jawab, level pengawasan, tanggung jawab kualitas, dan level pemberdayaan. Kemudian dari analisis lingkungan, yaitu mencakup lokasi tempat kerja, lokasi proses, suhu dan kelembapan udara, pencahayaan, ventilasi, keamanan, logistik, kebutuhan ruang, kegaduhan, dan getaran. Next. Desain jadwal waktu menurut Hazard dan Rader 2014 ada terbagi menjadi 4, yaitu paruh waktu atau part time, jadwal kerja standar, minggu kerja fleksibel, waktu kerja fleksibel atau flex time. Jadwal kerja standar adalah yang paling umum, waktu kerja tetap setiap minggu. Kemudian waktu kerja yang fleksibel, fleksibilitas dalam menentukan jam kerja harian. Kemudian minggu kerja fleksibel, yaitu variasi dalam hari kerja setiap minggu. Yang terakhir, pekerja paruh waktu atau part time, bekerja kurang dari 8 jam sehari, seringkali sebagai karyawan kontrak. Kemudian job karakteristik mendorong 3 kondisi psikolog. 3 kondisi tersebut yaitu core job karakteristik, critical psychological state, dan personal and work outcome. Motivasi individu dan motivasi kerja disebabkan oleh core job karakteristik. Kemudian hubungan antara core job karakteristik and outcome dimoderasi oleh knowledge dan skill, knowledge strength and contact satisfaction. Kemudian yang terakhir, need for achievement merupakan bagian dari growth and strength. Next. D. Desain tim kerja dan motivasi kerja karyawan. Desain tim kerja, penggunaan tim kerja dalam desain kerja karyawan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, mengurangi tingkat ketidakhadiran karyawan dan perputaran kerja. Namun, perlu mempertimbangkan biaya tambahan terkait dengan pekerjaan yang lebih kompleks dan pelatihan yang diperlukan. Motivasi karyawan. Motivasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Cara memotivasi karyawan yaitu dengan bonus, profit sharing, gain sharing, incentive plan, and knowledge-based system. Next. Keunggulan desain tim kerja yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan kepuasan karyawan, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan,
memungkinkan tanggung jawab yang lebih besar saat bekerja bersama, dan mengurangi tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Kemudian kelemahan desain tim kerja yaitu biaya modal meningkat akibat pekerjaan yang lebih kompleks, preferensi individu untuk pekerjaan yang lebih sederhana, upah lebih tinggi terutama untuk pekerjaan yang lebih kompleks, dan kebutuhan pelatihan yang lebih tinggi untuk ekspansi pekerjaan. Dalam hubungan antara manusia di tempat kerja, ada 3 jenis teori motivasi, yaitu teori klasik dan manajemen ilmiah, teori keperilakuan awal, dan teori motivasi kontemporer. Dari teori klasik atau disebut teori uang menurut Frederick W. Taylor, karyawan hanya termotivasi oleh uang. Dalam pendekatan ini, perusahaan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, teori keperilakuan awal. Hawthorne Studies menyatakan bahwa motivasi dan produktivitas karyawan dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dan perhatian yang diberikan oleh manajer. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Next. Kemudian berdasarkan teori keperilakuan awal, terdapat beberapa teori motivasi yang muncul, yaitu ada model sumber daya manusia, teori 2 faktor, dan model hierarki kebutuhan. Model sumber daya manusia, teori X dan teori Y atau Douglas McGregor. Teori X menganggap karyawan cenderung malas dan perlu dipaksa. Teori Y menganggap karyawan memiliki motivasi intrinsik dan ingin berkembang. Kemudian teori 2 faktor menurut Frederick Herzberg memisahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Hygiene faktor jika tidak terpenuhi menyebabkan ketidakpuasan, dan motivation faktor jika diberikan meningkatkan kepuasan. Kemudian dari model hierarki kebutuhan, teori kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dengan asumsi bahwa kebutuhan lebih tinggi hanya muncul setelah yang lebih rendah terpenuhi. Teori ERG atau Existence Relatedness Growth, Clayton and Durford memodifikasi teori Maslow dengan mengelompokkan kebutuhan menjadi 3 kategori yang bisa dipenuhi bersamaan dan tidak selalu mengikuti hierarki. Next. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi kontemporer. Teori pengharapan menekankan pentingnya individu memiliki keyakinan bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan akhirnya penghargaan yang mereka inginkan. Teori ini terkait erat dengan hubungan antara usaha, kinerja, dan penghargaan. Kemudian teori keadilan menggambarkan bahwa karyawan ingin diperlakukan secara adil dalam hal penghargaan. Keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Distributive justice atau keadilan dalam distribusi penghargaan. Kedua, procedural justice atau keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, interactional justice atau keadilan dalam interaksi dan perlakuan antar individu di organisasi. Next. Kemudian untuk kegiatan belajar 2, yaitu kurva pembelajaran dan pengukuran kinerja, dilanjut oleh saudara Nurhayati Aprilia Pertiwi, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan kegiatan belajar kedua, Bu. A. Kurva pembelajaran dalam layanan dan manufaktur. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman learning curve adalah sebuah kurva garis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diperlukan untuk produksi dan jumlah kumulatif untuk yang diproduksi. Dalam dunia manufaktur, kurva ini digunakan untuk mengestimasi waktu dan biaya produksi serta dapat mempengaruhi keputusan perusahaan termasuk keputusan harga dan investasi. Untuk gambar kurvanya bisa lihat kurva pembelajaran di samping. Dengan pendekatan tabel faktor, perbaikan atau perbaikan kumulatif dapat langsung ditentukan dengan hanya melihat tabel tanpa perlu menghitung. Namun jika tabel tidak tersedia, model analisis yang menggunakan logaritma bisa digunakan untuk mengestimasi output. Dengan rumus, waktu untuk menghasilkan unit ke N adalah T kali X kali N
Keterangan T waktu untuk menghasilkan unit pertama, L tingkat pembelajaran, N beberapa kali T atau 2 kali lipat. Apabila waktu untuk menghasilkan unit pertama 10 jam dan tingkat pembelajaran 80%, waktu untuk menghasilkan unit kedua adalah 8 jam, dan waktu untuk menghasilkan unit keempat adalah 10 kali 0,5 kali 2 sama dengan 4,9 jam. Next. 3 asumsi dasar dalam teori kurva pembelajaran. Yang pertama, waktu produksi akan berkurang setiap kali tugas dilakukan. Yang kedua, penurunan waktu akan berlangsung pada tingkat yang konsisten. Dan yang ketiga, pola penurunan waktu dapat diprediksi. Manfaat kurva pembelajaran menurut Heiser dan Render 2014. Yang pertama, manfaat internal. Dalam perencanaan sumber daya manusia, penjadwalan, dan anggaran perusahaan. Kedua, manfaat eksternal dalam negosiasi rantai pasokan. Yang ketiga, manfaat strategis dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan industri, terutama dalam menentukan biaya dan harga. Next. B. Pendekatan dalam kurva pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam kurva pembelajaran ada 3, yaitu pendekatan aritmatika, pendekatan logaritma, dan pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Yang pertama, pendekatan aritmatika. Satu, pendekatan yang paling sederhana. Dua, menggunakan deretan aritmatika atau deret ukur, di mana setiap produksi adalah pangkat 2 dari waktu sebelumnya. Yang ketiga, waktu penyelesaian pekerjaan menurun dengan tingkat pembelajaran yang konstan. Yang keempat, tidak cocok untuk menentukan waktu untuk unit yang tidak ada dalam deretan tersebut. Dalam tabel, unit ke N yang dihasilkan dari 1, waktu menghasilkan unit ke N sama dengan 100 jam. Unit ke N yang dihasilkan 2, waktu untuk menghasilkan unit ke N 100 kali 0,8 sama dengan 80 jam. Unit ke N yang dihasilkan 4, waktu untuk menghasilkan unit ke N yaitu 80 kali 0,8 sama dengan 64 jam. Unit ke N yang dihasilkan 8, waktu untuk menghasilkan unit ke N sama dengan 64 kali 0,8 sama dengan 51,2 jam. Unit ke N yang dihasilkan 16, waktu untuk menghasilkan unit ke N sama dengan 51,2 kali 0,8 sama dengan 41 jam. Next. 2. Pendekatan logaritma. Pendekatan logaritma menggunakan rumus sederhana untuk menentukan waktu yang digunakan untuk menghasilkan unit ke N. Rumus Tn sama dengan Ti kali N NB. Keterangan Tn waktu untuk menghasilkan unit ke N. Ti waktu untuk menghasilkan unit pertama. B. Logaritma tingkat pembelajaran atau logaritma 2. Contohnya, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit pertama 100 jam, dengan tingkat pembelajaran yang diperlukan 80%, waktu untuk menghasilkan unit ketiga sebagai berikut. T3 sama dengan 100 jam kali 3 log 0,8 per log kuadrat sama dengan 100 kali 3 min 0 pangkat 0,322 sama dengan 70,2 jam kerja. Next tuh. Yang ketiga, pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Rumus Tn sama dengan T1 kali C. Keterangan Tn waktu untuk menghasilkan unit ke N. T1 waktu untuk menghasilkan unit pertama. C koefisien kurva pembelajaran yang diambil dari tabel 6.2. Contohnya, waktu yang digunakan untuk menghasilkan unit pertama 125 jam kerja dengan tingkat pembelajaran 80%.
Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit keempat dan total waktu yang dibutuhkan untuk membuat keempat unit tersebut? Waktu untuk menghasilkan unit keempat. T4 sama dengan 100 jam kali 0,640 sama dengan 64 jam. Waktu untuk menghasilkan keempat unit. T4 sama dengan 100 jam kali 3,142 sama dengan 314,2 jam. Next, Bu. Kelemahan kurva pembelajaran. Yang pertama, kurva pembelajaran untuk satu perusahaan berbeda dari perusahaan lain. Yang kedua, ketergantungan pada waktu yang digunakan untuk unit pertama. Ketiga, perubahan dalam desain, prosedur, dan karyawan akan mempengaruhi kurva. Yang keempat, perbaikan mengenai karyawan dan pemrosesan akan menyebabkan kurva tidak dapat selalu diterapkan pada karyawan atau material. Yang kelima, budaya kerja, ketersediaan sumber daya, dan perubahan dalam proses akan mengubah kurva pembelajaran. Penggunaan kurva pembelajaran memerlukan analisis dan penyesuaian yang cermat. Next. C. Pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja adalah proses penentuan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Ini merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, baik untuk perusahaan manufaktur maupun jasa. Waktu standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan pada kondisi normal. Pengukuran kerja dan penentuan waktu kerja diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor. Next. Tahapan dan menentukan waktu standar menurut Russell dan Taylor 2011. Yang pertama, menentukan metode kerja standar yang digunakan secara konsisten. Yang kedua, membagi atau mengelompokkan pekerjaan ke dalam berbagai elemen pekerjaan. Yang ketiga, mempelajari pekerjaan yang akan ditentukan waktu standarnya. Yang keempat, menentukan tingkat kinerja. Yang kelima, menghitung waktu rata-rata untuk setiap elemen pekerjaan. Yang keenam, menghitung waktu normal dengan mengalihkan waktu rata-rata dengan tingkat kinerja. Waktu normal sama dengan waktu rata-rata elemen pekerjaan kali tingkat kinerja. NT sama dengan T kali RF. Waktu siklus normal dihitung dengan NT sama dengan sigma kali NT. Yang ketujuh, menghitung waktu standar dengan menyesuaikan waktu normal dengan waktu kelonggaran atau penundaan. Waktu standar sama dengan waktu siklus normal kali I plus faktor penundaan. Dengan rumus ST sama dengan NT kali I kali AF. Tambah AF, maaf. Next, work sampling. Work sampling adalah metode pengukuran kerja untuk menentukan proporsi waktu yang digunakan dalam berbagai kegiatan. Kedua, membantu mengidentifikasi keterlambatan dan presentasi waktu yang tidak produktif. Yang ketiga, terfokus pada pekerjaan dengan tugas yang tidak berulang atau variatif. Keempat, melibatkan pengembalian sampel acak dan pembuatan ringkasan kegiatan. Yang kelima, data digunakan untuk analisis pekerjaan, pengembangan deskripsi pekerjaan, dan perencanaan tugas. Keenam, alat penting untuk meningkatkan efisien pengukur kerja dan pengelola sumber daya manusia. Ketujuh, relevan dalam berbagai jenis organisasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Next, Bu. Tahapan work sampling yaitu menentukan kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu. Kedua, menentukan banyaknya observasi dalam work sampling. Keakurasian work sampling tergantung pada banyaknya observasi atau ukuran sampel. Dihitung dengan rumus N sama dengan Z per E kuadrat kali P kali I dikurangi P.
dengan parameter E dan tingkat keyakinan sebesar 95% hingga 98%. Keterangan N sama dengan ukuran sampel atau banyaknya sampel yang diobservasi. Z sama dengan deviasi standar dan rata-rata untuk tingkat keyakinan tertentu. E sama dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dalam perkiraan sampel. P sama dengan proporsi waktu yang digunakan untuk kegiatan atau probabilitas sibuk. Selanjutnya menentukan lama periode sampling, melakukan work sampling dan melaporkan observasi. Yang terakhir, secara berkala hitung ulang banyak observasi dengan mengulangi langkah kedua. Next. Dengan contoh, perusahaan retail dengan 28 operator yang bekerja secara bergilir dari pukul 9 hingga 5 pagi hari berikutnya. Proporsi karyawan sibuk dalam melaksanakan tugas adalah 30%. Tujuan perusahaan adalah mencapai tingkat keakuratan kegiatan sebesar kurang lebih 2% dengan tingkat keyakinan 95%. Tingkat keyakinan 95% dalam distribusi normal atau dengan nilai 1,96. Perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus N sama dengan Z per E kuadrat bintang P kali P kali I kurangi P. Untuk menghitungan ukuran sampel, N sama dengan 1,96 per 0,02 kuadrat bintang kali 0,3 kali 0,7 sama dengan 2016,84 atau sekitar 2017 observasi. Dikarenakan perusahaan memiliki 26 operator, jumlah observasi per operator adalah 2017 per 28, yaitu sekitar 72 observasi. Next. D. Ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi adalah ilmu terapan yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Ergonomi dan keselamatan kerja atau K3 berkaitan erat dengan keduanya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Aspek kualitas kehidupan kerja mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja, dan ergonomi membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, nyaman, dan sehat. Pendekatan human-centered design dalam ergonomi mempertimbangkan variasi pekerja dan kemampuan dan keterbatasan fisik, psikis, dan sosioteknis. Next, Bu. Tujuan utama ergonomi adalah yang pertama meningkatkan kinerja karyawan dengan mengurangi kelelahan dan menghemat energi. Yang kedua, mengurangi waktu dan biaya pelatihan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan karyawan melalui peningkatan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengurangi kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kenyamanan kerja manusia. Analisis penelitian ergonomi meliputi anatomi tubuh manusia, fisiologi kerja manusia, dan kondisi kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Selain ergonomi, studi gerakan atau motion study juga penting dalam desain pekerjaan. Next, Bu. Studi gerakan, analisis gerakan tubuh pekerjaan saat melakukan pekerjaan dengan mengidentifikasi gerakan yang tidak efektif. Dapat menghemat waktu, tenaga, dan dana dalam pekerjaan. Metode yang utama digunakan adalah traveling, yang dikembangkan oleh Frank and Lillian Gilbert. Terdiri dari 17 elemen gerakan yang berbeda, meliputi mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, melepas, dan sebagainya. Manfaat studi gerakan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pekerja. Yang kedua, umur mesin yang lebih lama. Ketiga, mengurangi kelelahan pekerja. Yang keempat,
pengurangan biaya tenaga kerja. Yang kelima, menghilangkan gerakan yang tidak perlu. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi kerja. Next, Bu. Untuk presentasi ini udah selesai ya, Bu ya. Dari kelompok 2. Untuk waktu dan tempatnya, terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf, Bu. Suaraku jelas nggak itu? Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kita langsung lanjut aja ya. Kelompok berikutnya siapa yang presentasi, Mbak Uun? Halo Bu, selamat sore Bu. Ya, sore. Ya, baik Bu. Saya share screen Bu ya. Oh, oke, silahkan. Baik. Ini bentar. Iya. Saya tadi udah mau share screen duluan. Dengan siapa tadi yang barusan? Ya. Sudah terlihat Bu ya? Siapa yang share ini? Saya Bu, Didin Afifudin. Bentar, namanya kok nggak muncul Iya. saya? Kenapa ya? Siapa tadi Halo Bu. namanya? Didin Afifudin Bu. Mas Didin, oke. Iya, benar. Ini sudah muncul ya Bu ya? Sudah Screen-nya? Mas Didin. Silahkan Mas Didin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dina dan teman-teman sekalian. Untuk sore ini saya akan coba menjelaskan untuk modul 6. Modul 6 dalam manajemen operasi, yaitu dosen pembimbing Pak Gumilang SE MM PhD dan untuk modul 6 sendiri kita akan membahas ada 2 kegiatan belajar. Anggota kelompok kami dari kelompok 4 itu ada Deni Ernawati, ada Sainah, ada Wahid Tamimi, saya sendiri Didin Afifudin, Ninding Tias, Linawati, Uun Kuniri, Ajeng Maisa Melentina, dan Kusmini. Baik, kita akan berlanjut ke kegiatan belajar 1. Sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Oke, lanjut. Sumber daya. Baik. Sumber daya manusia sudah kita ketahui, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam suatu organisasi dan perusahaan. Kenapa? Karena kalau nggak ada manusianya, mana mungkin kan organisasi atau perusahaan itu bisa jalan seperti itu. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan belajar 1 itu. Yaitu adalah aspek penting dalam manajemen operasional seperti halnya pengendalian persediaan, just in time, dan total quality management. Ini dari Sanel dan Dien di tahun 1992. Kegiatan manajemen sumber daya manusia antara lain perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, promosi, dan penilaian kinerja karyawan, pemberian penghargaan kepada karyawan, pensiunan atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Karena mungkin produksinya yang dihasilkan beda, organisasinya juga beda, jadi setiap perusahaan punya ciri khas masing-masing.
Nah, selanjutnya strategi manajemen sumber daya manusia yang melekat pada sesuatu juga sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain. Walaupun dalam industri yang sama atau bidang yang sama pasti ada perbedaan. Contohnya seperti Aqua sama Le Minerale juga kan pasti walaupun dalam satu produk yang sama pasti ada perbedaan dari segi packaging dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke praktik pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, tujuan dari praktik pengelolaan sumber daya manusia adalah pengelolaan karyawan dan mendesain pekerjaan sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Karyawan harus dapat diberdayakan secara efektif dan efisien dengan berbagai keterbatasan atau hambatan operasional yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya komitmen dan saling percaya, bersama karyawan, manajer bertanggung jawab mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan karyawan. 1. Strategi produksi meliputi keahlian dan bakat yang diperlukan, bahan baku yang digunakan, dan keamanan kerja. Yang kedua, penjadwalan meliputi penjadwalan kegiatan operasional setiap hari dan kestabilan. Yang ketiga, strategi lokasi mencakup kondisi tempat kerja, yaitu meliputi iklim, suhu, udara, kegaduhan ruangan, kualitas udara, pencahayaan, dan sebagainya. Nomor 4, strategi proses meliputi mesin dan peralatan. Yang kelima, strategi tata letak, model tata letak perusahaan. Yang keenam, perbedaan karakteristik individu mencakup kekuatan atau kelemahan atau kebosanan serta tanggung jawab serta tanggapan dan pemrosesan informasi yang diterima. Kita lanjut ke desain pekerjaan. F.W. Taylor berpendapat bahwa dalam scientific management, fokus sumber daya manusia adalah produktivitas dan kepuasan kerja. Menurut Taylor, desain pekerjaan membuat karyawan lebih puas dan lebih produktif. Ini sebenarnya desain pekerjaan itu menunjang produktivitas suatu pekerja gitu, suatu karyawan, seperti itu. Selanjutnya, elemen kunci dalam motivasi karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan adalah memastikan bahwa karyawan sesuai dengan pekerjaan dan sebaliknya. Ini Russell dan Taylor tahun 2011. Kita lanjut. Beberapa atribut penting dalam desain pekerjaan. Ini menurut Harrisburg ya. Itu ada 9 atributnya. Yang pertama itu tingkat pengulangan yang tepat. Kalau kerjaan diulang-ulang terus pasti hafal lah, dan istilahnya produktivitas pasti meningkat jika diulang-ulang terus. Yang kedua, tingkat perhatian dan penyerapan yang tepat. Ini hitungannya pelatihan dari perusahaan ya. Kalau terus ada pelatihan, terus ada perbaikan dan perbaikan lagi, pasti akan lebih baik. Yang ketiga, tanggung jawab karyawan. Yang keempat, pengendalian karyawan, yaitu seperti pengendalian itu seperti peraturan-peraturan yang tertulis seperti itu yang harus ditaati karyawan. Yang kelima, sasaran dan umpan balik pencapaian. Yang keenam, kontribusi terhadap produk atau jasa. Yang ketujuh, kesempatan menjalin hubungan dan pertemanan personal. Yang kedelapan, beberapa pengaruh dalam kelompok. Yang kesembilan, penggunaan keahlian. Baik, kita lanjut. Dalam penyusunan desain pekerjaan, perusahaan juga perlu menyusun klasifikasi pekerjaan, peraturan-peraturan dalam pekerjaan. Klasifikasi dan peraturan meliputi siapa yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Yang kedua, spesifikasi mengenai kapan dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, spesifikasi mengenai kondisi apa yang dapat mendukung dan apa yang dapat mereka kerjakan. Yang keempat, adanya kesepakatan kerja dari serikat pekerja.
Yang kelima, berbagi hambatan dalam pekerjaan dan efisiensi produk. Praktik SDM secara operasional didefinisikan dengan survei dan pengukuran praktik dan prosedur SDM. 1. Supervisi menyediakan umpan balik dalam kinerja, penghargaan, dan berbagi informasi. Yang kedua, praktik organisasi yang memfasilitasi pengembangan dan perencanaan karir personal. 3. Bekerja bagi organisasi yang mempunyai status dan citra yang baik. Yang keempat, pelatihan dan sosialisasi dalam organisasi. Yang kelima, organisasi yang membantu kinerja dan bukan menghalangi pekerjaan. Kita ke D, desain tim kerja dan motivasi kerja karyawan. Tim kerja dan ekspansi pekerjaan harus didukung dan dengan penyusunan tujuan atau sasaran yang tepat. Dan yang didukung dengan pemberian penghargaan baik finansial maupun non-finansial. Keunggulan desain pekerjaan yang didasarkan pada tim. 1. Meningkatkan kualitas hidup kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, memungkinkan karyawan menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima, memperbaiki kualitas produktivitas kerja karyawan dan perusahaan. Yang keenam, mengurangi tingkat kehadiran karyawan dan perputaran kerja. Kelemahan desain pekerja pada tim dan ekspansi pekerjaan. Ada 4 kelemahannya. Yang pertama, biaya modal menjadi lebih tinggi karena pekerjaan lebih kompleks. Yang kedua, secara individu, karyawan lebih menyukai pekerjaan yang lebih sederhana atau lebih mudah dikerjakan sebelum ekspansi. Yang ketiga, tingkat upah menjadi lebih tinggi, terutama untuk pekerjaan yang telah diekspansi dan memerlukan keahlian yang lebih tinggi. Yang keempat, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi karena ekspansi pekerjaan memerlukan peningkatan keterampilan yang lebih tinggi. Baik. Ini selanjutnya itu cara untuk memotivasi karyawan. Bonus. Pertama itu ada bonus penghargaan, uang, saham, ya sesuatu yang berharga. Yang kedua, profit sharing atau penghargaan atas keuntungan yang dicapai. Yang ketiga, gain sharing, yaitu penghargaan prestasi yang dapat diraih. Yang keempat, incentive plans, penghargaan yang didasarkan pada tingkat produksi yang dihasilkan. Yang kelima, knowledge based system, penghargaan pada keahlian atau pengetahuan yang dapat dicapai karyawan. Baik, ada 3 jenis teori tentang motivasi ya. Yang pertama itu teori klasik, yaitu manajemen ilmiah. Perusahaan harus mampu menganalisis pekerjaan atau menentukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan produk yang murah, menghasilkan laba, keuntungan yang lebih besar, dan membayar karyawan lebih tinggi. Ini menurut Frederick W. Taylor. Yang kedua, teori keperilakuan awal terdapat 2 teori motivasi. Yaitu teori yang kedua ini ada 2 teori ya. Ada teori hierarki kebutuhan dan teori 2 faktor. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Manusia memiliki berbeda-beda kebutuhan dan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ini merupakan menurut Abraham Maslow. Yang kedua, teori 2 faktor menurut Frederick Herzberg. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja tergantung pada 2 faktor, yaitu hygiene faktor, kondisi kerja, dan motivation factor, pengenalan pekerjaan secara baik. Yang ketiga yaitu teori motivasi kontemporer. Motivasi kontemporer ini juga ada 2, ada teori pengharapan dan teori keadilan. Teori pengharapan yaitu menyatakan bahwa karyawan akan memotivasi untuk bekerja agar mendapat penghargaan yang ingin dicapai. Dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka dapat tercapai di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori keadilan,
menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi pada perusahaan tergantung pada penilaiannya terhadap keadilan atas penghargaan yang diterimanya. Selanjutnya kita ke kegiatan belajar kedua, yaitu kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran dan pengukuran kerja. A. Kurva pembelajaran dalam pelayanan manufaktur. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman didasarkan pada alasan bahwa orang dan organisasi akan menjadi lebih baik dalam pekerjaannya yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam dunia manufaktur, kurva pengalaman dapat digunakan untuk mengestimasi waktu dan mendesain produk dan produksi serta biayanya. Nah, kurva pembelajaran ini digunakan berpendapat bahwa setidaknya waktu dan pengalaman itu tergantung dari pembelajaran, seberapa lama pembelajaran atau peningkatan dalam pembelajaran karyawan. Seperti itu. Jadi berefeknya pada produktivitas. Ketika berulang-ulang dikerjakan, hafal, dan akhirnya terbiasa, akhirnya waktu dan segala macamnya pasti lebih efisien. Seperti itu. Kita lanjut. Ada teori asumsi kurva pengalaman. 1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu atau unit produk tertentu akan berkurang setiap kali tugas tersebut dilakukan. Nah, yang kedua, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dan akan menurun pada suatu tingkat penurunan. Yang ketiga, pengurangan waktu dan akan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Selanjutnya, manfaat kurva pembelajaran menurut Heiser dan Render tahun 2014. Yang pertama itu manfaat internal, menyusun peramalan kebutuhan karyawan, penjadwalan kerja, penyusunan biaya dan anggaran. Yang ketiga, manfaat eksternal, negosiasi dalam rantai pasokan. Yang ketiga, manfaat strategis, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan dan industri serta menentukan biaya dan harga. Selanjutnya, pendekatan dalam kurva pembelajaran. Ini ada 3 pendekatan. 1 itu pendekatan aritmatika. Pendekatan yang paling sederhana, setiap produksinya merupakan pangkat 2 dari waktu sebelumnya, sedangkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan menurun dan faktor penurunan konstan yang disebut dengan tingkat pembelajaran. Bisa kita lihat di tabel di bawah. Unit ke-1 waktu yang ditentukannya 100 jam, unit ke-N yang dihasilkan 100 jam seperti itulah dan seterusnya di tabel 6.1. Yang kedua, kita melakukan pendekatan logaritma. Pendekatan yang menggunakan rumus sederhana untuk menentukan waktu yang menghasilkan unit ke-N. T sama dengan TN sama dengan T1 dikali N per B. Ya, keterangannya waktu yang dihasilkan, T1 waktu yang menghasilkan unit pertama. Dan ini contohnya, T3 sama dengan 100 jam dikali 3 log 0,8 serta per log 2 sama dengan 100 dikali 3 min 0,322 sama dengan 70,2 jam kerja. Selanjutnya kita ke pendekatan koefisien kurva pembagian belajar. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit ke-N dengan menggunakan rumus Tn sama dengan T1 dan C. Keterangannya Tn banyak jam kerja untuk menghasilkan unit ke-N. T1 banyak jam kerja untuk menghasilkan unit pertama. C sama dengan koefisien kurva pembelajaran yang diambil dari tabel 6.1. Contoh waktu untuk menghasilkan unit keempat adalah T4 sama dengan 100 jam dikali 0,640 sama dengan 64 jam. Waktu menghasilkan keempat unit tersebut sebagai berikut.
T4 sama dengan 100 jam dikali 3,142 sama dengan 314,2 jam. Pendekatan koefisien kurva pembelajaran diselesaikan dengan bantuan tabel titik 62. Tabelnya bisa di modul di halaman 6.28. Nah, itu tabelnya. Oke, kita lanjut ke kelemahan kurva pembelajaran. Ada 5 kelemahannya dari kurva pembelajaran ini, yaitu satu kurva pembelajaran untuk suatu perusahaan berbeda dari perusahaan lain. Kurva pembelajaran berdasarkan waktu untuk penghasilan unit pertama hingga penentuan waktu harus akurat. Yang ketiga, berbagai perubahan dalam desain, prosedur, dan karyawan. Yang keempat, berbagai perbaikan mengenai karyawan dan pemrosesan. Yang kelima, budaya kerja, ketersediaan sumber daya, dan perubahan dalam proses. Kita lanjut ke pengukuran waktu kerja. Tahapan yang harus dilakukan dalam menentukan waktu standar. Ini menurut Russell dan Taylor tahun 2011. 1. Menentukan metode kerja standar. 2. Membagi atau mengelompokkan pekerjaan ke dalam berbagai elemen pekerjaan. Yang ketiga, mempelajari pekerjaan akan ditentukan waktu standarnya. Yang keempat, menentukan tingkat kinerja. Yang kelima, menghitung waktu rata-rata. Yang keenam, menghitung waktu normal. Yang ketujuh, menghitung waktu standar. Selanjutnya, tahapan menggunakan metode pengukuran kerja atau work sampling. Ini tahapannya, yang pertama, menentukan kegiatan dilakukan dalam pekerjaan tertentu. Yang kedua, menentukan banyak observasi. Ketiga, menentukan lama periode sampling. Yang keempat, melakukan work sampling dan melaporkan observasi. Yang kelima, secara periodik, menghitung kembali banyaknya observasi. Kita selanjutnya ke D. Ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi yaitu merupakan ilmu terapan studi yang mengenai menjelaskan interaksi antara hubungan manusia dan peralatan serta lingkungan kerjanya. Ini menurut Heiser dan Render tahun 2011. Tujuan utama dari ergonomi ada 5, yaitu memperbaiki kinerja karyawan. 2. Mengurangi waktu dan biaya pelatihan karyawan. 3. Memperbaiki pemberdayaan karyawan melalui skill. 4. Mengurangi waktu yang terbuang dan meminimalkan kerusakan peralatan. Yang kelima, memperbaiki kenyamanan manusia dalam bekerja. Selanjutnya, ada analisis penelitian ergonomi. 1. Anatomi, filosofi, dan antropometrik. Ini struktur, cara kerja, ukuran dimensi tubuh manusia ya. Yang kedua, psikologi dan fisiologis. Yang ketiga, kondisi kerja yang dapat dicederai. Manfaat studi gerakan automation study. 1. Memperbaiki kemampuan bekerja. Kehidupan mesin dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mengurangi kelelahan pekerja. Yang keempat, mengurangi biaya tenaga kerja. Baik, sampai sini presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pantunnya belum selesai. Gimana, Bu? Pantunnya udah. Oh iya, ini sekedar penutup aja untuk pantun jadul. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, terima Baik, Bu. kasih ya. Iya. Bagus ya presentasinya tentang sumber daya manusia
desain kerja dan pengukuran kerja dari dua grup ini. Oke, kita bahas dulu sedikit ya tentang ini. Berapa lama kalian mempersiapkan presentasi ini? Masing-masing grup. Minggu. Semingguan, Bu. Kita bagi tugas soalnya, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Oke, bagus ya. Oke, sebelumnya ini pasti semuanya sudah bekerja ya, dan kita ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia gitu. Kita tenaga kerja atau karyawan itu masuk ke SDM, sumber daya manusia. Nah, dalam perusahaan itu perlu adanya manajemen SDM-nya gitu. Orang-orangnya, bukan hanya manajemen tentang produk, barang, jasa, tapi orangnya juga perlu di manage gitu, diatur gitu. Jadi kalau untuk kalau sebagai karyawan, kita sebagai karyawan di perusahaan itu kita masuk ke SDM-nya ya, sumber daya manusia. Nah, kalau manajemen SDM itu bilang bahwa semua kegiatan yang melibatkan pengelolaan pemanfaatan SDM di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Untuk saat ini, ada teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk mendukung manajemennya sendiri. Jadi, di sini tujuannya untuk mengurangi kebutuhan dan karyawan dan mengurangi pengambilan keputusan oleh karyawan. Karena sekarang juga sudah banyak ya peran teknologi dalam berbagai bidang. Nah, ada teori ini dalam SD Human Resource. Human Resource itu apa ya? Dalam SDM lah ya. Ada teori yang bilang bahwa strategi SDM itu merupakan sumber daya yang sulit ditiru dan punya keunggulan bersaing bagi perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu punya SDM yang kuat atau yang unggul, itu bisa membuat perusahaannya itu berkembang dengan pesat gitu. Jadi dia bilang kalau punya strategi SDM itu sulit ditiru dan bisa menjadikan unggul bagi perusahaan ini untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Itulah makanya penting adanya manajemen SDM. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan itu berkembang dengan pesat gitu. Jadi contohnya kalau di Taiwan itu sendiri perusahaan yang paling terkenal itu apa? Yang ini, semikonduktornya. Ada yang tahu nggak? Kalau di Taiwan itu yang paling terkenal itu semikonduktornya itu perusahaan TSMC. Ada pernah dengar perusahaan ini? Di mana nih? Di Taichung kah? Di Hsinchu, iya di Hsinchu. Ini ya. Ini itu pembuat ini, apa namanya? Chip juga, dan ini terkenal di seluruh dunia. Jadi ini termasuk perusahaan semikonduktor di Taiwan yang paling terkenal di Taiwan dan juga termasuk yang bergengsi di dunia. Gitu. Jadi dulu kemarin waktu isu-isu perang
Cina Taiwan ya. Isu-isu perang Cina Taiwan itu waktu itu kalian takut nggak sih? Takut nggak kalian waktu isu-isu Cina dan sama Taiwan itu mau perang? Khawatir Bu, pastinya Bu. Hah? Khawatir. Mbak Uun kan di Hong Kong. Kan di Hong Kong juga dulu pernah ada apa demo besar-besar. Oh, itu Mbak Uun udah di Hong Kong ya waktu itu? Ya, udah tahun 2019 kayaknya awal-awal COVID kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak? Ya, di sini tuh pendemo tuh besar banget ya. Jadi waktu itu memang gonjang-ganjingnya tuh nggak karuan banget tuh lagi zaman-zamannya ada demo besar di Hong Kong itu. Dan itu sempat bikin khawatir kita juga gitu kan, yang ada di sini. Sampai ada beberapa dari PMI Hong Kong juga yang kena tangkap, yang ketangkep kena ikutan demo kayak gitu. Terus ada yang dideportasi juga karena mendukung apalah gitu, sampai akhirnya aplikasi TikTok itu kan di-banned dari sini, nggak boleh dipakai. Waktu itu kalian bisa keluar nggak? Bisa, cuman ada beberapa akses yang kita nggak bisa lewati karena banyaknya pendemo waktu itu. Dan sempat juga kalau yang pakai baju hitam apa itu sampai kena serang kayak gitu pas waktu di Seng Kuan O di sini di daerah di Hong Kong di sini Bu. Sampai berdarah lah di MTR itu, ada yang kena serang gitu lah, sama antara yang grup hitam sama grup putih itu juga nggak tahu isunya, nggak ngerti. Cuman ya pada waktu itu yang mengkhawatirkan lah. Oke. Kan dengar Cina sama Taiwan juga memang lagi gonjang-ganjing kayak gitu ya, pastinya bikin khawatir kita yang sedang bekerja di negara orang gitu kan ya Bu. Oke. Ya, jadi itu dari Mbak Uun ya, Mbak Uunnya ini di Hong Kong. Nah, jadi pada saat isu-isu seperti itu, isu-isu perang gitu, bahkan ada masuk berita mereka bilang kalau nanti itu kan kemarin apa namanya, latihan militer ya. Kalau China-nya bilang mereka latihan militer itu, tapi sudah mengelilingi Taiwan dari timur, barat, selatan, utara gitu. Dia udah kayak mengelilingi. Kalau istilahnya sih itu bukan latihan lagi, tapi udah kayak mengepung gitu kan. Dan itu posisinya sudah tidak apa namanya, sudah tidak biasa gitu, karena biasanya mereka kalau mau latihan militer pun hanya di bagian satu sisi kalau nggak salah, yang kalau nggak timur ya bagian timur ya gitu biasanya, tapi kalau ini dia udah sekeliling Taiwan latihan militernya seperti itu, dan mereka selalu bilang itu latihan militer ya, padahal sebenarnya mereka lah yang tahu strateginya gitu. Nah, pada saat isu-isu seperti itu yang memang hot-hotnya itu masuk berita tuh mereka bilang kalau misalkan nanti Taiwan benar-benar dikepung seperti itu, mereka mau hancurkan perusahaan ini, perusahaan TSMC ini, semiconductor ini. Karena kalau itu sampai diambil alih sama China, China akan semakin sangat kuat karena ini semiconductor ya, dan dia bisa menjadi yang powerful di dunia yang kayak bisa menghandle chipnya ini. Dan mereka bilang engineer-nya atau karyawan-karyawannya ini bakal mereka kirimkan ke Amerika gitu. Jadi semua engineer TSMC ini itu TSMC-nya mau dimusnahkan gitu, semua dengan peralatan-peralatannya, dengan perangkat-perangkatnya, dan engineer-nya ini atau SDM-nya dikirim ke Amerika gitu. Karena saking mereka nggak mau kalau engineer ini nanti diambil alih sama China atau dipakai perusahaan-perusahaan mereka, dan juga ilmu-ilmunya itu dipakai sama pesaingnya seperti itu. Jadi karena saking pentingnya peranan SDM ini untuk meningkatkan keunggulan perusahaan. Jadi karena memang itu memang susah ditiru ya. Ada hal yang memang benar-benar aset, kalau dibilang kalau SDM yang unggul itu, sumber daya atau karyawan yang unggul itu merupakan aset perusahaan yang berharga.
Bahkan kadang pesaing-pesaing ini mau menawarkan langsung gitu. Misalkan mereka lihat, oh di perusahaan Starbucks ada nih bartendernya, aduh, soalnya bartendernya ada yang bagus dan sangat profesional, sangat ahli, yang ilmunya itu tidak bisa sulit didapatkan di karyawan-karyawan lain gitu. Jadi perusahaan kopi ini bisa langsung menghampiri karyawan tersebut dan dia nawarkan, kamu digaji berapa? Saya gaji 5 kali lipat, tapi kerja sama saya, seperti itu. Jadi biasanya itu memang sangat berharga ya, bahkan perusahaan nanti langsung menghubungi sendiri atau langsung datang sendiri, bukan SDM-nya lagi yang melamar kerja, langsung perusahaan yang datang melamar kerja, dan biasanya penawarannya itu sangat-sangat tinggi sampai dia tergiur pengen pindah perusahaan gitu dan menjadi aset perusahaan pesaingnya gitu. Itu banyak ya seperti itu. Karena memang SDM ini sulit ditiru kalau dia punya keunggulan atau skill, keterampilan yang unik gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa pengelolaan yang bisa dilakukan untuk desain pekerjaan. Kalian pernah merasa bosan dalam bekerja? Pernahnya kalian bosan dalam bekerja? Pernah, Bu. Kira-kira karena apa? Biasanya tengah bulan bosan. Karena monoton, kadang nggak ada kerjaan kayak gitu, terus Oke. nggak tahu mau ngapain gitu. Oke, ya itu salah satu yang dibahas ya yang dipresentasikan temannya tadi. Karena salah satu yang buat bosan itu kerjaannya itu aja, terlalu monoton. Dan bagaimana cara manajemennya? Perlu dilakukan pelatihan silang, kasih cross training, biar dia pun punya ilmu baru, belajar hal baru. Jadi nggak bosan. Coba ya bayangkan dalam perusahaan tuh ada orang yang bekerja sebagai admin. Admin itu kerjanya ya untuk administrasi, untuk ngetik-ngetik data dan lain-lain. Kalau dia mengerjakan pekerjaan itu saja selama 10 tahun atau 20 tahun, itu pasti sangat membosankan gitu. Bosen. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu cross training atau rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan ini rotasi, jadi kayak dipindahkan gitu. Jadi dia mempelajari bagian-bagian yang baru gitu. Ini juga bisa diterapkan. Nah, berdasarkan teori ini juga, resource-based theory of the firm bilang bahwa SDM, karyawan ini menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan jika SDM-nya itu menambah nilai, langka, lalu kombinasi investasi modal manusia yang sulit ditiru dan tidak mudah digantikan oleh teknologi. Jadi memang kalau sekarang ini banyak orang yang bilang nanti pekerjaan digantikan teknologi, tapi kalau memang kita benar-benar punya keunggulan yang unik, teknologi nggak bisa ganti, ya kita itu bahkan menambah value-nya itu diiringi dengan teknologi, itu bukan digantikan tapi diiringi, malah semakin maju. Nah, si Frederick bilang, desain pekerjaan yang baik ini bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Jadi desain pekerjaannya itu jika memang bagus, ini akan meningkatkan kepuasan karyawan. Gimana kerjaan kalian saat ini? Apakah kalian pikir kalian puas atau biasa aja, normal, atau sering membosankan apalagi tanggal tua gitu? Bukan karena membosankan kerjanya, tapi karena duitnya nggak cukup untuk ini, shopping-shopping gitu.
ada satu perusahaan, bukan satu perusahaan ya, ada banyak perusahaan saat ini yang memang benar-benar menerapkan manajemen SDM yang baik. Yang paling terkenal itu dia masuk ke perusahaan yang paling diminati, bukan, perusahaan yang paling diinginkan orang untuk bekerja, itu Google. Ini saya juga suka sekali ya sama Google ini. Kalian udah pernah ini nggak ke kantornya Google? Perusahaan Google. Semua orang pakai Google ya di sini. Ada nggak di sini kalian yang nggak pakai Google? Kalau istilahnya cozy. Ini bahkan ada apa? Permainan-permainannya nih seperti ini, saking nyamannya gitu. Jadi orang nggak boring. Ada cemilan untuk bekerja ini. Jadi cemilan ini memang disediakan untuk karyawan, bisa diambil cemilan ya, bukan makan siang cemilan. Lalu ada dingdong, karyawan bersepeda dalam ruangan. Ah ini nih bisa sepedaan. Terus ada sauna, ada tempat gym, ada laundry, tempat cuci baju, ada sofa-sofa untuk tempat tidur siang, ada area-area tempat kerja juga dia seperti ini, kayak lagi nongkrong di kafe-kafe, coffee shop, gitu, nggak perlu pergi coffee shop, orang tempat kerjanya udah nyaman banget. Nah, seperti ini. Bagus ya view-nya, kayak nggak lagi tempat kerja kan pada umumnya. Ada biliarnya, bisa main biliar kapan aja. Terus meja kerjanya juga bukan satu meja gitu, dia bebas mau terserah mau di area mana yang dia pakai untuk bekerja. Nih mau kerja sambil selenjeran gini juga boleh. Yang pasti kerjanya selesai gitu. Nih, ada kerja sambil kayak gini, sambil kayak ayunan ya ini apa ini? Banyak bantal-bantalnya kayak lagi di bioskop, ada alat musiknya, mau karaoke juga boleh. Nah, ini punya ruang karaoke, ruang musik, drum. Ini apa nih, ruang apa nih? Nah, punya tempat-tempat seperti ini, jadi unik dia. Ada tempatnya seperti ini. Nggak bosan. Main selonjoran juga boleh. Nih, coba di mana ada kerja kayak gini sambil tidur, tapi tempatnya memang benar-benar unik gitu, walaupun tempat untuk tidur sambil kerja, dia nggak dibuat seboring itu gini kan, kayak kubikel-kubikel lucu. Ini kayak lagi di hotel nih, restorannya. Nah, kira-kira kalau kalian kerja di tempat seperti ini gimana? Semangat nggak kerjanya? Semangat, nyaman, Bu. Bisa tiduran. Nyaman ya. Nah, jadi memang beberapa hal itu mempengaruhi untuk apa ya, produktivitas gitu. Kalau dikasih pekerjaan seperti itu pasti kalian semangat gitu, dan itu sudah diteliti. Makanya di negara manapun Google ini buka kantor, mereka itu buka yang seperti itu. Jadi di negara manapun memang mereka desain yang bagus gitu.
Untuk riset operasi, karena kemarin saya udah sampaikan ke Pak dosennya, nanti diulang lagi untuk mata pelajaran berikutnya, jadi kita bahas ini aja ya, daripada diulang juga. Karena saya udah bilang nanti saya bahasnya sekilas, tapi Bapak dosennya ulang lagi ya, gitu. Dan nanti bakal diulang kok sama dosennya. Oke? Dan karena lebih bagus juga yang mengajarkan itu tutornya sendiri, karena nanti kalau tugasnya itu lebih bagus kalau tutornya yang mengajarkan. Karena itu kan nanti tugasnya kalian hitung-hitungan ya. Oke? Nah, selanjutnya untuk jadwal waktu. Nah, waktu itu berdasarkan hazard dan render itu dibagi dua ya. Dilihat aja kalau dia jadwalnya ada yang standar, ada yang fleksibel, nah ada yang bervariasi. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan ini kalau Google ini sendiri dia lebih ke ini ya, fleksibel time. Dan memang waktu kerja mereka juga fleksibel. Bukan harus 8 ke 5. Kalau kita pada umumnya standar 8 masuk jam 8 pulang jam 5 ya. Terus Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu lah gitu yang umumnya. Tapi kalau Google ini mereka ada yang fleksibel, boleh masuk jam 12, tapi dalam 1 minggu itu ada durasi waktunya. Misalkan dalam 1 minggu itu harus 40 jam gitu. Mau kamu masuk jam 12 ke jam 12 atau masuk dari jam 5 ke jam 1 siang gitu, terserah. Nah, ini nih, cara memotivasi karyawan. Cara motivasi karyawan itu bisa lewat bonus. Kalian paling senang itu dimotivasi itu pakai apa? Bonus. Gaji tambahan, Bu. Kalau misalkan motivasinya itu misalkan nih jabatannya dinaikkan gitu. Atau Mau. dikasih ini tiket jalan-jalan, itu bonusnya, bonus kerjanya tahun ini dapat tiket jalan-jalan ya gitu. Lebih senang yang mana? Nggak apa-apa, Bu. Sepenting bonus. Sepenting itu. Apa? Entah dapat bonus, entah dapat tiket jalan-jalan, naik jabatan, nggak apa-apa, Bu. Sepenting ada apresiasinya. Oh gitu. Tapi Iya. lebih suka yang mana? Karena berdasarkan Naik jabatan, terus gaji naik. naik jabatan ya. Oh, Mbak Ina mau naik jabatan. Naik jabatan, gaji naik. 1, Mbak. Ya biasanya kalau naik jabatan kan gajinya naik, Bu. Gajinya dikit gitu. Tapi kalau misalkan dapat bonus gitu kan langsung 2 kali gaji mungkin. Atau, TSMC yang saya sebut itu, kayaknya mereka kalau dapat bonus, yang perusahaan semikonduktor tadi itu, kalau dapat bonus tuh bisa sampai 1 juta. 1 juta NT. Juga, Bu. Hah? Yang apa? Itu loh, perusahaan Evergreen. Itu kalau dapat bonus berapa? Itu yang tahun kemarin dapat bonusnya banyak, Bu. Lupa saya berapa ya. Sampai berapa lupa, Bu. Cuma banyak, Bu, bonusnya. Di Iya, Evergreen. coba yang akan dapat bonusnya aja sampai 1 juta NT gitu kan. 1 juta NT berapa iya. ya? 1 M itu. Oh ya? 1 juta NT berapa ya? Kayaknya. Nah, coba nanti dihitung. Kayak 500 juta deh. 454 juta. Kenapa? 454 juta ya. Oh iya. Kok tahu? Nah, ya. Coba bayangkan dikasih bonus tahunan gitu 500 juta. Semangat nggak kerjanya? Semangat banget, Bu. Tadinya sakit mungkin pinggangnya atau kakinya udah encok gitu kan. Tiba-tiba rekening tambah bonus 500 juta gitu. Besoknya langsung datang paling pagi di kantor gitu. Nah, jadi dia bilang bahwa berdasarkan ini memotivasi karyawan. Ada cara bonus, ada profit sharing, dan lain-lain gitu. Knowledge based system ini lebih ke menaikkan jabatannya, dan lain-lain. Tapi
lebih baik kalau memang memotivasinya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Misalkan ada yang bilang, nggak apa-apa deh saya milih naik jabatan aja gitu, atau saya dikasih uang aja gitu. Jadi yang dikasih, kalau dia pengen uang tapi yang dikasihnya naik jabatan, mungkin dia tingkat kepuasannya itu ya bolehlah, tapi nggak terlalu puas gitu. Tapi kalau boleh memang sesuai dengan kriterianya ya, misalkan dia kalau dikasih bonus gaji gitu dia sangat semangat gitu. Lalu ada teori-teori untuk memotivasi. Jadi kalau si Taylor ini bilang kalau karyawan itu hanya termotivasi oleh uang. Gitu. Ini teori klasik ya. Dia bilang karyawan itu hanya termotivasi oleh uang gitu. Kalau si Horton bilang motivasi dan karyawan itu dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dan perhatian yang diberikan oleh manajer. Pernah nggak kalian betah kerja bukan karena kerjaannya, tapi karena teman kerjanya yang solid, atau teman kerjanya yang baik banget, atau bosnya yang baik banget? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya. Tapi tempat kerja yang kalian sekarang gimana nih orang-orangnya? Yang pasti bisa bekerja sama, bisa saling melengkapi. Maksudnya kalau misalkan yang satu tidak bisa hadir masuk kerja gitu kan, bisa digantikan, bisa di reposisi dulu gitu. Oke. Saya tuh pernah, aduh, dan ini memang beberapa ini ya, hasil studi menunjukkan bahwa seseorang itu bisa betah bekerja atau termotivasi bekerja, ini berdasarkan Hawthorne Studies ini, itu karena dia punya teman-teman yang baik, atau teman-teman yang solid, dan juga bos atau manajer yang baik gitu. Jadi dia bekerja itu semakin semangat. Ada juga beberapa ditemukan ketika teman-temannya itu suka sikut-sikutan, atau iri-irian, terus suka cari muka, menjatuhkan, terus dan itu buat capek hati ya istilahnya. Kerjanya biasa aja gitu, nggak capek-capek, tapi hatinya capek menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu. Belum lagi bosnya yang banyak permintaannya gitu, terus teman-temannya banyak yang cari muka gitu kan. Bukannya kerjanya yang capek, tapi hatinya yang capek. Yang satu hari itu katanya rasanya kayak 1 tahun gitu. Nah, itu berdasarkan Hawthorne Studies. Hawthorne Studies ini bilang kalau motivasi dan produktivitas karyawan itu dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dan perhatian yang diberikan oleh manajer. Lalu teori-teorinya, ini kurvanya. Untuk yang seperti ini, tinggal dimasukkan aja rumus-rumusnya ya. Diketahuinya berapa, yang diketahui, lalu lihat dia itu apa. Apakah dia unit keberapa, unit pertama, langsung dimasukkan nilainya. Oke. Mbak Ina dulu katanya orang-orangnya ramah jadi betah. Oh, pernah betah bekerja atau nyaman bekerja karena orang-orangnya. Lihat nih jawaban Mbak Gusdul. Katanya ya dia senang sama teman-temannya atau hubungan antar manusianya ya, atau sama rekan kerjanya gitu. Habis pulang kerja, shopping-shopping. Jadi capeknya tuh nggak terasa gitu. Jadi kerjanya tetap semangat setiap hari, nggak yang nggak niat kerja. Ada kan? Gimana sih?
Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Aduh, malas banget mau kerja gitu, ngerjain pekerjaan yang di depan pun jadinya kurang maksimal gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan bagus dalam memanage SDM-nya, itu karyawan-karyawannya pasti bisa merasa puas, merasa nyaman, dan dengan kenyamanan seperti itu, ini juga akan berpengaruh dengan hasil kerja atau output-nya. Output-nya itu pasti bakal bagus. Sama seperti Google, mereka ini kan produknya kreatif ya, dengan website-website seperti ini dan juga produk-produk yang lain yang mereka tawarkan, fitur-fiturnya, itu karena mereka selain gajinya tinggi, terus jam kerjanya fleksibel, terus tempat kerjanya yang nyaman, rekan-rekannya juga nyaman, karena memang untuk masuk ke sana, yang diseleksi itu, seleksi psikotesnya juga tinggi ya. Itu pertanyaan-pertanyaan mereka itu memang benar-benar mau mencari tahu kamu ini tipikal orang yang seperti apa. Apakah kamu tipikal orang yang harus disuruh-suruh gitu. Kan ada memang kalau kerja-kerja seperti itu, memang dia harus lebih mandiri, jangan harus itu suruh-suruh bos. Bu, saya mau tanya, Ya, silakan. kan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas itu harus dari HRD yang berkualitas ya? Iya. Terus siapa yang nge-hiring HRD yang berkualitas, Bu? Nah, itu dari manajemennya sendiri, procurement itu sendiri gitu. Jadi memang meng-hire HR-nya ini juga harus dilatih ya, bukan hanya karyawannya yang dilatih, HR-nya pun ada training-nya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini harus punya inisiatif sendiri. HR ini perlu ada training juga. Jadi kalau kalian lihat HR kan HR-nya ini yang memberikan training, tapi mereka harus di training dulu. Jadi istilahnya training of the trainer gitu. Jadi mentraining pelatih atau istilahnya HR-nya ini gitu. Oh, Jadi memang ada ya TOT, training of trainer kalau nggak salah ya gitu. Jadi SDM yang mentraining karyawan ini mereka juga di training gitu, sampai mereka berkualitas dan bisa merekrut pekerja-pekerja yang berkualitas. Oke. Jadi kalian juga nanti kalau kalian jadi bos atau kalian punya perusahaan sendiri, karyawannya itu dibuat bahagia ya. Jangan hanya kepuasan pelanggan gitu. Jadi bukan melulu hanya pelanggan, tapi SDM-nya juga harus efektif dan puas bekerja gitu. Ada case tadi, kalau misalkan dalam perusahaan itu tingkat turnover-nya tinggi atau keluar masuk karyawan tinggi, itu apa yang perlu dilakukan? Contohnya, turnover yang tinggi itu karyawan masuk 6 bulan keluar, masuk lagi, keluar lagi, gitu-gitu. Nggak ada yang betah kerja sampai 10 tahun, nggak ada yang betah kerja seperti itu. Itu gimana solusinya? Memberi pelatihan dan pengembangan, Bu, serta evaluasi operasional. Apakah ada masalah dengan atmosfer di pekerjaan atau mungkin ada apa disebutnya itu investigasi lebih mendalam baik ke manajemen maupun ke orang yang ke staf yang keluar masuk itu gitu. Seperti itu, Bu. Oke, kalian pernah lihat nggak perusahaan yang seperti itu? Atau mungkin pabrik teman kalian gitu kan? Baru aja anak pekerja asing masuk, dia minta pindah gitu, dan itu sering gitu di perusahaan itu. Dan pada umumnya perusahaan-perusahaan seperti itu ini ya rugi ya, karena untuk meng-hire itu biayanya besar. Jadi kalau keluar masuknya karyawan ini tinggi, belum selesai kontraknya udah keluar, belum selesai ininya udah keluar lagi, masuk yang baru, keluar lagi, masuk yang baru, itu biasanya mereka mengeluarkan biaya yang besar juga. Dan kalau dilihat juga nggak efektif untuk pengembangan perusahaannya. Bisa-bisa mereka nggak berkembang gitu, karena karyawannya keluar masuk, training lagi, keluar lagi, training lagi, belum selesai masa training udah keluar.
biasanya itu sulit untuk maju gitu. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang maju itu atau perusahaan-perusahaan yang besar, kemungkinan besar karyawan-karyawannya sudah lama bekerja di situ dan betah karena mereka bukan hanya menghasilkan produk, tapi mereka memperhatikan punya manajemen sumber daya manusia yang baik juga. Oke.